Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan bagi yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Ayat tersebut tidak berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya, ayat kedua dan ayat ketiga. Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Bagi yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan jalan keluar atau memberikan solusi bagi dirinya. Sedangkan ayat yang ketiga Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Bagi yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan urusan dia itu mudah, urusan dia itu gampang. Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu." Bagi yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ayat-ayat tersebut la na'rifu gharalan li hadha at-tikrar illa al-mazid min al-hadd 'ala at-taqwa wat-targhib fiha. Jadi kita tidak mengetahui maksud pengulangan itu secara khusus, melainkan supaya seseorang dia harus bertakwa. Dan ayat-ayat ini memberikan dorongan supaya seseorang dia berserah diri kepada Allah. Ala anna at-targhiba hunaka jaa'a ba'da al-amri bi iqamati asy-syahadati 'ala wajhiha. Jadi ayat-ayat sebelumnya memberikan dorongan supaya seseorang tidak enggan menegakkan kesaksian. Apabila dalam kesaksian itu bisa menjadikan masalah, menjadi klaim, maka dia tidak boleh menghindar dari kesaksian. Lalu, ayat-ayat selanjutnya itu menceritakan tentang masalah ketentuan hukum bagi siapa? Bagi wanita-wanita menopause ketika mereka harus menjalankan iddahnya. Begitu juga bagi wanita-wanita yang hamil ketika mereka menjalankan iddahnya karena ditinggal wafat oleh para suami. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Itulah perintah Allah yang diturunkan kepadamu. Ista'malu bihi mukhlisi. Maka hukum-hukum dan perintah-perintah itu supaya kamu lakukan dengan ikhlas, dengan tulus. Wa tafuzu bi sa'adatid dunya wal akhirah. Supaya kamu menjadi orang-orang yang bahagia kelak di hari kemudian, atau kamu menjadi hamba-hamba yang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan pahala. Wa marratan ukhra yuwasilu subhanahu al-hatta 'ala at-taqwa. Pada bagian ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya bertakwa, supaya taat hukum. Wa yaqulu 'azza min qa'ilin wa man yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra.
Dan bagi yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Dan Allah akan melipat gandakan pahala baginya. La hasra limanafi'it taqwa wa fawaidiha. Maka manfaat bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang berserah diri, itu tidak ada batasan. Manfaatnya tidak terhingga. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Dia berjanji, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ayat yang lain menjelaskan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Begitu juga ayat yang ketiga menjelaskan, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu. Sehingga manfaat bagi hamba yang bertakwa serta yang berserah diri hanya Allah yang tahu. Manfaatnya tidak terhingga. Wa minha 'ala sabilil mithal ma dzakarahu subhanahu fi hadhihi al-ayat al-makhraj min ad-dhiqi dunyan wa akhiratan. Salah satu contoh, ayat-ayat tersebut menjelaskan bagi yang bertakwa, bagi yang berserah diri, dia akan dikeluarkan dari kesusahan. Kesusahan hidup di dunia atau kesusahan hidup di akhirat. Itu juga tidak terhingga. Warizqu bilah hisab. Dia dijanjikan mendapatkan pahala tanpa hisab. Dia akan diberikan rezeki tanpa diduga-duga. Wan nusratu wal kafa'ah. Begitu juga dia akan diberi pertolongan. Dan Allah akan memberikan kecukupan baginya. Wa taysirul umur. Dan Allah berjanji untuk memudahkan urusannya. Wa takfirus sayyi'at. Serta Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Wa fawqa dzalika kullihi ziyadatul ajri wa mudha'afatihi. Pahala yang dijanjikan tidak terhingga. Kemudian janji-janji itu juga akan ditepati. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menjanjikan hal itu semua, apakah manusia mentaati kepada perintah-perintah Allah sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 40. Afa anta tusmi'us summa au tahdil 'umya wa man kana fi dhalalin mubin. Maka apakah kamu dapat menjadikan orang yang peka bisa mendengar? Maksudnya peka di sini ini peka di sini ini adalah tuli. Maka apakah kamu dapat menjadikan orang yang peka bisa mendengar? Atau dapatkah kamu memberi petunjuk kepada orang yang buta hatinya dan kepada orang yang tetap dalam keadaan kesesatan yang nyata? Seakan pendengaran dan penglihatan mereka itu tidak bermanfaat. Maka tentunya kamu tidak boleh memaksakan mereka supaya mereka itu beriman. Dan kamu jangan pula susah karena mereka itu ingkar, karena mereka itu kufur. Alhasil, siapa yang bertakwa, siapa yang berserah diri, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjanjikan pahala dan akan memberikan kemudahan.